firman Tuhan malam hari ini berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini. Ini lifeguard Tuhan, ini kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, bahkan mungkin dengan segala dosa kami Tuhan, kami tetap datang kepadamu Tuhan. Kami memilih datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, biar waktu-waktu ke depan Kau yang berbicara kepada setiap kami, bukan dari mulut hamba-Mu Tuhan, tapi dari hati-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau beracara sepenuhnya. Roh Kudus kuasai setiap hidup kami. Dan kami percaya satu patah kata daripadamu Tuhan, itu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Oke, boleh duduk teman-teman, silakan. Teman-teman, untuk di sini ada nggak yang teman-teman yang suka dengan nonton film? Kok Chris sama Cive hari-hari ini, apalagi kemarin semenjak pandemi, banyak di rumah dan banyak waktu kita suka sekali menonton yang namanya film. Entah di laptop, entah di HP ya, kita nonton film banyak tentang film-film yang bagus-bagus. Yang hari-hari ini yang lagi ngetren mungkin kalau kalian yang tahu, ada film Mortal Kombat ya, yang mainnya Joe Taslim, atau dulu pernah ngetren juga Avengers ya, seperti itu. Dalam sebuah film, dalam sebuah karya film ya, ada seorang yang berperan ya, seringkali dia nggak kelihatan, seringkali dia nggak disorot, bahkan nggak disorot sama kamera ya, tapi dia yang menentukan dari awal sampai akhirnya seperti apa ini film. Oke, dari awal sampai akhirnya seperti apa ini film. Dia adalah seorang sutradara ya. Dia sudah mengerti, oke, saya akan buat sebuah film dan saya akan menentukan A, B, C, D, E. Kamu adalah pemainnya. Kamu misalkan Steve, kamu pemeran utama. Siapa lagi misalkan Cilivia, kamu jadi peran apa misalkan. Ada seperti itu ya. Ada seorang sutradara yang dia mengatur sebuah film. Ya. Saya bersyukur teman-teman, Tuhan kita itu dikenal juga dengan Tuhan yang namanya Creator. Ya, dia Tuhan yang menciptakan. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Ya, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di Kejadian 1 dikatakan, berfirmanlah Allah, maka jadilah. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang menciptakan, bukan yang mengkopi, bukan yang meniru bahkan, tapi dia menciptakan. Ya, dia ciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan termasuk kita. Ya, itu Tuhan yang kita sembah hari ini teman-teman. Amin. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan, ya. Termasuk apa kok? Ya termasuk kita, termasuk masa depan kalian, masa depan saya, masa depan semua teman-teman para pelayan di tempat ini. Tuhan yang menciptakan. Oke? Saya mau setelah ini saya mau tema hari ini adalah tentang unfinished work, ya. Kalau dari gambar yang di poster adalah ada sebuah bangunan yang belum jadi, ya. Tapi saya percaya suatu saat nanti Tuhan kita mungkin sekarang sedang melakukan pekerjaan dalam hidup kita. Ya, nanti saya akan buka sebuah ayat, setelah itu saya akan tunjukkan sama teman-teman Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan yang kita sembah saat-saat ini itu seperti apa. Dia Tuhan yang menentukan dari awalnya seperti apa. Ya, kita tahu sama-sama teman-teman, semua perjanjian lama itu adalah sebuah bayang-bayang atau sebuah gambaran untuk perjanjian baru. Ya, jadi apa yang di perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Benar? Dari awal perjanjian lama ada kisah tentang Abraham mempersembahkan korban, mempersembahkan anaknya sebagai korban, Ishak. Ya, Abraham mempersembahkan, dan itu terjadi lagi di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus ketika Bapa mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk dipersembahkan ya, untuk menebus dosa kita, untuk disalib. Yuk, kita buka sama-sama di Imamat 16 ayat 1. Mari yang punya Alkitab, saya minta dengan hormat teman-teman untuk kita sama-sama buka firman Tuhan. Imamat 16 ayat 1.
ada satu kisah lagi yang di perjanjian lama dan itu digenapi di perjanjian baru, teman-teman. Ini tentang hari raya pendamaian, ya. Jadi kita sama-sama tahu, teman-teman, saya mau tanya dulu, teman-teman, mungkin di sini ada yang nggak tahu apa yang di sana itu. Ada sebuah yang emas itu, ada yang belum tahu mungkin? Kak Kris kasih tahu, itu adalah tabut perjanjian, lambang tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu dibuat oleh Musa. Ya, waktu zaman Musa, tapi Tuhan yang nyuruh. Tuhan suruh untuk buat tabut perjanjian dan di dalamnya itu ada 2 loh batu, ada tongkatnya Harun dan ada beberapa barang lagi di sana. Ya, tapi itu dibuat sama Tuhan sendiri, sama Musa sendiri. Itu sebagai lambang kehadiran Tuhan. Makanya kita di sini sebagai profetik kita, ya, kita percaya ada Tuhan di sini. Ya, jadi saya selalu bilang sama teman-teman pemain musik, semua yang pelayanan di sini, ketika kita nyentuh lantai di sini, itu kita bukan sekedar bermain musik, bukan sekedar pelayanan, tapi itu tuh seperti kita membawa hidup kita untuk Tuhan. Tuhan, ini persembahanku, ini hidupku Tuhan. Ya, itu lambang kehadiran Tuhan. Ya, tabut Tuhan ini juga yang pernah membunuh seseorang yang bernama Usa. Ya, jadi ketika waktu itu Daud dan rakyatnya mereka membawa tabut perjanjian ini, terjadilah keretanya itu goyang dan hampir jatuh ini tabut. Tapi waktu itu Usa berinisiatif menyentuh, memegang untuk tidak menjagai. Tapi Tuhan tidak suka, dia melanggar kekudusan karena ada protokol yang boleh megang ini, yang boleh ngangkat ini tuh cuma imam, teman-teman. Ya, cuma imam, dari dulu cuma imam. Dan di kisah Imamat 16 ini ada sebuah kisah lagi tentang Harun, ya, imam besar Harun. Ya, kita baca di ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Imamat 16 ayat 1. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Jadi waktu itu anaknya Harun mati dan Tuhan ngasih tahu Musa, jangan sampai ini Harun juga mati karena dia melanggar kekudusanku. Karena dia semena-mena di hadapan Tuhan, ada protokolnya gitu, ya. Dan waktu itu Harun ini dia nurut. Terus Tuhan, saya harus gimana? Dikatakan selanjutnya di ayat yang saya langsung loncat ke ayat yang ke-7. Salah satu syaratnya untuk masuk ke kemah, ke tempat ruang Maha Kudus di mana ada tabut ini adalah di ayat 7. Ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi Harun harus mempersembahkan kambing, ya, membawa 2 kambing jantan. Ya, dia harus bawa itu. Dan teman-teman, sekedar ya buat informasi juga, imam besar tiap tahun itu di bangsa Israel dulu, mereka selalu setiap tahun merayakan yang namanya Hari Raya Pendamaian. Jadi mereka akan ada seorang imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia akan mempersembahkan korban dan dia akan memercikan darahnya di sana, darah anak domba. Jadi setiap tahun itu untuk apa sih kok? Itu untuk menebus, istilahnya dalam tanda kutip pendamaian. Kita itu kan umat Israel itu dulu berdosa, mereka punya dosa, mereka melanggar hukum Taurat dan sebagainya, dan itu harus setiap setahun sekali imam besar harus masuk dengan segala protokolnya, harus pakai kain lenan halus, harus pakai segala macam, dan bahkan harus ada kelincingannya segala macam. Itu supaya ketika dia masuk, dia jangan sampai mati gitu loh. Tapi di dalam dia akan memercikan darah anak domba sebagai tanda Tuhan, hamba berdoa buat umat Israel. Dia mendoakan umat Israel segala dosanya diampuni. Itu berlaku setiap tahun. Dan itu pakai darah anak domba, teman-teman. Itu tertulis di Alkitab. Dan yang Kak Kris mau bahas hari ini adalah ada salah satu prosedural lagi, jadi selain darah anak domba yang dipercik, ada lagi di ayat yang 7 tadi, Harun harus membawa 2 kambing jantan. Ya. Dan yang kambing jantan yang pertama, kambing domba yang pertama ini, yang harus disembelih. Ini yang akan dipercikan darahnya ke tabut ini.
Tapi ada satu lagi teman-teman, yang satunya itu dia harus dilepaskan nanti ke padang gurun. Kalian ada yang mulai nangkap sampai saat ini ya. Jadi satu kambing domba ini dipercikan, disembelih, lalu dipercikan darahnya ke tabut perjanjian, dan yang satu dilepaskan ke padang gurun. Ya, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun mungkin ya, semenjak zaman dulu. Dan saya bersyukur tadi di awal, Kok Kris bilang, Tuhan kita itu seperti sutradara teman-teman, dan dia senang banget punya pola kerja yang seperti dalam tanda kutip mengulang, ya, dari perjanjian lama, digenapi sama perjanjian baru. Digenapi sama perjanjian baru, ada beberapa kisah yang mirip dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan saya percaya itu penggenapan Tuhan. Nanti setelah ini Kok Kris akan setel sebuah video, teman-teman yang mungkin datang PD Selasa juga tahu, kok korelasinya apa kok sama hidup kita? Korelasinya apa kok sama hidup kita yang sekarang? Itu kan udah zaman dulu banget kok. Itu udah nggak relevan dengan sekarang. Oke, nanti kita lihat sama-sama videonya. Jadi sebelum saya menyiapkan sebenarnya khotbah sharing hari ini, saya tuh waktu Paskah kemarin saya sempat berdoa tanya sama Tuhan. Saya berdoa, saya tanya, ini tuh bentar lagi momen Paskah. Dan orang Kristen bilang Paskah itu adalah lebih wah daripada Natal mungkin. Tuhan, saya tuh pengen tanya, saya tuh tanya dulu waktu itu, sebelum saya nyiapin khotbah ini ya, jadi saya tanya, Tuhan kenapa sih kok Tuhan itu mau mati di salib? Kenapa harus mati gitu loh? Dia itu Allah, dia yang menciptakan segalanya, bener gak? Bener kan? Dia menciptakan segala bumi serta isinya, iblis pun tunduk di bawah kakinya. Dengan dia berkata, oke lah, cincailah anak-anakku manusia semua, diampuni semua, bisa nggak? Bisa mungkin. Ya, tapi saya tuh tanya, kenapa Tuhan harus seperti itu? Kenapa Tuhan harus dia jadi manusia? Dia harus disiksa. Kita tahu semua di jalan Via Dolorosa, lihat film The Passion of the Christ, dia dicambuk segala macam, luka, duri, semua yang nempel di tubuhnya. Kenapa harus kayak gitu Tuhan? Saya sempat merenung ini lama teman-teman. Dan ada kejadian unik juga sebetulnya. Jadi confirm dengan apa yang ternyata Oma dapat hal yang sama dalam Selasa waktu tanggal 6 Oma bawain di sini ya. Ternyata jawabannya ada di situ teman-teman. Nanti setelah video yang akan kita setel ya. Jadi korelasinya adalah dulu ketika anak domba itu harus disembelih, dia harus dipercikan darahnya, itu nanti akan ada di sini. Dan teman-teman ingat nggak waktu di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus itu dia kan dihadapkan sama Pilatus ya, ke semua orang, dan orang-orang berkata, saya nggak pengen dia, saya pengen Barabas, ya, Barabas yang dibunuh, yang ditukar. Ingat nggak teman-teman ya, ketika dia di depan Pilatus dihadapkan, ini rajamu nih, orang Yahudi ini rajamu. Enggak, salibkan dia, salibkan Yesus. Saya bebaskan Barabas. Akhirnya si Barabas yang dibebaskan dan Tuhan Yesus tetap dihukum seperti itu. Dan itu sebenarnya sama seperti tadi yang kita baca di awal. Ada dua kambing, yang pertama harus dilepaskan ke padang gurun dan yang satu harus disembelih. Oke, teman-teman tim multi sudah siapkan videonya? Video cuma 5 menitan, saya berharap. Ini adalah, sebentar ya, ini adalah sebuah penemuan. Jadi ini di tahun 2000, ada seorang yang bernama Ron Wyatt, dia menggali, dia digerakkan oleh Tuhan untuk mencari yang namanya tabut perjanjian di Israel. Ya, dulu udah banyak banget orang yang mencari, tapi ini yang paling baru dan yang menurut saya kemarin di PD Selasa juga ditampilkan yang sama. Ron Wyatt ini menemukan tabut perjanjian itu, ya, boleh di setel teman-teman sama laboratorium. Ini darah manusia dan aneh teman-teman karena darah ini cuma punya 23 kromosom. Padahal normalnya itu 46. 23 dari ayah, 23 dari ibu. Tapi sini cuma punya 23. Dan tadi Ron berkata, ini darah siapa sebenarnya? Ron berkata, ini darah Mesias kamu yang saya temuin di tabut. Tabut di tempat di mana Tuhan Yesus waktu itu disalib. Lihat teman-teman, pengaturan Tuhan yang sempurna.
Saya bilang berkata dari awal, Tuhan itu mengatur hidup kita sedemikian rupa. Tuhan itu seperti sutradara teman-teman. Dia udah tahu, oke, Tuhan Yesus akan turun dan dia menggenapi teman-teman. Apa yang dilakukan umat Israel zaman dulu semenjak zamannya Harun, Musa selalu melakukan pendamaian. Ya, dia bawa sebagai domba Allah ya, yang harus disembelih, yang harus disiksa, disalibkan. Dan saya ketemu jawabannya, oh Tuhan, ternyata ini jawabannya. Kenapa Tuhan Yesus rela disalib? Kenapa harus Yesus yang disalib? Dia seperti seekor domba yang yang disembelih teman-teman. Dan seperti domba sembelihan ini mendamaikan dosa kita. Bahkan bukan cuma orang Israel, tapi seluruh dunia. Dia menembus dosa kita. Seperti tadi dikatakan darahnya itu ternyata menetes. Ya, karena kita tahu semua dilihat di film Passion of the Christ, darahnya itu menetes sangat banyak. Dan tanpa sadar ternyata mungkin iblis berkata, wah kasihan loh, apaan anak Tuhan kayak gitu, Tuhan katanya Tuhan, tapi masa disiksa aja lu diem-diem aja kayak gitu. Mungkin iblis berkata, iblis nggak tahu ujungnya ternyata Tuhan sudah create sedemikian rupa. Di bawah salib itu ada sebuah tabut Tuhan yang lambang kehadiran Tuhan. Dan ternyata darahnya sampai bawah teman-teman. Saya begitu mengerti ini, pandangan saya sama Tuhan tuh jadi berubah. Dalam arti saya semakin wow, Tuhan Engkau meng-create sedemikian, Engkau menciptakan sedemikian, Engkau mengatur sedemikian sampai detail. Lalu sekarang hidup kita teman-teman, ya. Kenapa kok Chris Ciemima sepakat berkata kita bawa tentang unfinished work? Ingat teman-teman, ketika dalam sebuah film mungkin sedang mengalami masalah, mungkin sedang ketemu berbagai macam peran antagonis, ya, yang selalu merongrong peran utama ya kan, ada aja masalah yang dibikin sama peran antagonis ini. Entah mungkin itu masalahmu, itu mungkin persoalanmu, keluarga mungkin, gebetan, pacar mungkin, atau apa pekerjaan, sekolah bisa jadi. Apapun masalahmu itu kayak peran antagonis gitu loh teman-teman. Dia selalu merongrong, dia selalu kayaknya kok nggak selesai ini film ya. Saya pengen endingnya bahagia, tapi ada peran antagonis. Begitu ini lewat, ada lagi musuhnya. Ada lagi yang antagonis lagi, gitu loh. Jadi saya percaya teman-teman, kalau kalian sedang mengalami hal-hal seperti itu, kalian sepertinya sedang mengalami hal-hal antagonis, hal-hal yang memberatkan hidupmu. Percaya satu hal teman-teman, itu belum ujungnya. Amin. Itu belum ujungnya. Karena tadi Alkitab berkata, ujungnya itu Tuhan menciptakan engkau, Tuhan menciptakan saya, kalian semua yang di tempat ini. Itu untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Amin teman-teman. Jadi kalau hari ini kalian merasa belum, saya kok sepertinya sulit sekali kok Chris, ya ingat itu belum ujungnya. Tuhan belum selesai dalam hidupmu teman-teman. Tuhan belum selesai berperkara dengan engkau. Jangan tinggalkan Tuhan. Kak Kris bilang, jangan sekali-kali ninggalin Tuhan. Jangan berkata, jangan mempertanyakan Tuhan. Ya, karena Kak Kris sangat percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan, the Creator. Dia menciptakan dari awal. Dia sudah tahu endingnya seperti apa seluruh hidup kita semua. Amin. Amin teman-teman. Amin. Oke, yuk itu dari Kak Kris, kita berdoa sebentar. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal salah satu pribadi lagi hari ini. Engkau adalah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memulai, Engkau yang declaring the end at the beginning Lord. Engkau mengerti ujungnya kami seperti apa Tuhan. Itu seharusnya kami tidak perlu khawatir Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya. Kami tidak perlu khawatir lagi dengan apapun yang kami hadapi Tuhan. Bantu kami Tuhan Roh Kudus dengan segala permasalahan kami, dengan segala apapun pergumulan kami. Kami tahu kami nggak bisa sendiri Tuhan. Ada peran antagonis yang masuk ke dalam frame kami, dalam film kami, itu film kehidupan kami Tuhan. Entah mungkin kami sedang mengalami kejatuhan, dosa sekalipun Tuhan, mungkin kami sedang di dalam titik terendah kami Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
Sama seperti Engkau menciptakan segala sesuatunya Tuhan. Sama seperti Engkau meng-create bahkan kematian anakmu sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sudah create sedemikian rupa untuk ujungnya akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sama yang kami sembah malam hari ini, yang menyentuh hidup kami. Tuhan yang sama yang kami sembah malam hari ini, yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, ampuni, seringkali kami mempertanyakan, seringkali kami berkata, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Seringkali kami berkata, cukuplah, gak perlu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.